Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan ini kita bisa bertemu kembali di pertemuan kedua. Yang akan kita bahas hari ini adalah mengenai tata cara menyolatkan dan menguburkan jenazah. Ya. Dan nanti ada sedikit video yang akan Bapak tampilkan plus dengan sedikit demonstrasi bagaimana sih tata cara sholat jenazah. Jangan sampai nanti pada saat kalian melakukan sholat jenazah itu ada ruku, sujud dan lain-lain. Terutama buat yang laki-laki ya. Kalau yang perempuan jarang banget Bapak lihat ada perempuan yang menyolatkan jenazah. Tapi kalau untuk laki-laki rata-rata hampir ada untuk menyolatkan jenazah. Nah, sebelum ke materi, seperti biasa ketua kelas Pak Andre ya, kita baca doa pimpin doa. Iya, doa. Di sini ada hal yang akan Bapak sampaikan terlebih dahulu mengenai perawatan jenazah, submaterinya menyolatkan dan menguburkan. Pertama dimulai dari tujuan pembelajaran. Ini 1.4 menerapkan penyelenggaraan jenazah sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Menunjukkan sikap tanggung jawab dan kerjasama dalam penyelenggaraan jenazah. Indikator pencapaian yang harus kalian capai menunjukkan sikap peduli sebagai implementasi pemahaman penyelenggaraan jenazah sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Ini pengurusan jenazah, submateri menyolatkan dan menguburkan jenazah. Oh iya lupa, sebelumnya Bapak absen dulu. Kalau Bapak hitung dari jumlah siswa sepertinya hadir semua. 36 siswa hadir semua. Bagus. Ini ada video yang akan kalian tonton seperti apa sih sebenarnya tata cara menyolatkan jenazah. Kita lihat.
يصلي على الميت أربع تكبيرات فرض كفاية إماما لله تعالى. Setelah yang sudah, sekarang masih berkabung. Baca ta'awudz dan bismillah serta surat Al-Fatihah. Allahu Akbar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, tadi sekilas video mengenai tata cara menyolatkan jenazah. Ya, dimulai dari menyolatkan jenazah perempuan, laki-laki dan perempuan, tambah lagi anak, soal anak-anak. Yang paling yang agak sedikit berpengaruh adalah posisi imam pada saat menyolatkan jenazah. Posisi imamnya di mana? Seandainya laki-laki, jenazahnya laki-laki, maka posisi imam itu ada di kepala. Seandainya yang perempuan, maka posisi imamnya ada di pusarnya. Ya. Di sini menyolatkan jenazah. Ini ada beberapa yang akan kita sebutin. Pihak yang paling utama menyolatkan jenazah, yang pertama adalah orang yang diwasiatkan. Jadi seandainya ada orang yang meninggal, tapi sebelum meninggal dia mewasiatkan, saya pengen disolatkan oleh orang ini, maka orang tersebut yang disebutin namanya itu lebih utama menyolatkan jenazah. Dia sebagai imam, pimpin. Tapi seandainya orang itu tidak ada dan tidak mau, karena memang belum memahami seperti apa sih sebenarnya sholat jenazah ini, maka yang harus menyolatkan jenazah, yang harus menjadi imam adalah pemuka agama di tempat tersebut. Yang kedua, ulama atau pemimpin terkemuka di tempat tinggal tadi. Ya, karena orang yang diwasiatkan ini tidak tahu ilmu menyolatkan jenazah, makanya apa? Lebih baik diserahkan kepada pemuka agama. Yang kedua, orang tua si jenazah. Ini banyak juga. Banyak anak muda yang meninggal, ya. Dan harusnya yang menyolatkan itu orang tuanya, seandainya orang tuanya masih ada. Lanjut, syarat-syarat jenazah. Yang pertama sama seperti biasa, suci dari hadas besar dan kecil, harus punya wudu berarti. Jika jenazah laki-laki, posisi imam berdiri sejajar dengan kepala, ada di kepalanya. Ya. Jenazah jika perempuan, posisi berdirinya sejajar dengan perut, ada di pusarnya. Nah, tapi seandainya pada saat ada jenazah yang mau disolatkan dan kita ikut menyolatkan, misal di kampung orang, kita kan nggak tahu jenazah ini laki-laki atau perempuan. Jadi seperti gimana itu? Ada yang tahu? Kamu jawab bingung. Tanyain sebelum mereka sholat, ini jenazahnya perempuan atau laki-laki. Sama halnya seperti di Arab, pada saat di kalian nanti ibadah haji atau umroh, banyak orang yang meninggal di sana menyolatkan, dan kita kadang-kadang ikut menyolatkan. Nah, kita nggak tahu jenazah ini perempuan atau laki-laki. Lanjut, jenazah diletakkan di arah kiblat orang yang menyolatkan, kecuali sholatnya di atas kuburan. Memang ada zaman sekarang aja yang sholat di atas kuburan. Ya, sama halnya seperti orang yang terkena COVID-19 positif 19 meninggal, tidak ada seorang pun yang menyolatkan dari pihak keluarga, tetangga, kita sama sekali tidak ada. Yang menyolatkan siapa? Itu hanya orang-orang yang mengurus saja. Itu pun kalau mereka mau. Ya, berarti apa? Kalau melihat kaidah yang ada itu tidak sesuai dengan syariat Islam. Sunat sholat jenazah, mengangkat kanan setiap kali takbir, sama seperti sholat biasa. Allahu Akbar. Kita angkat tangan. Ada telinga. Ya. Yang kedua, merendahkan suara bacaan. Jadi suaranya nggak
sama seperti sholat zuhur atau asar. 3. Membaca ta'awudz terlebih dahulu. Tadi disunatkan banyak jamaahnya ini. Ya, rata-rata kadang-kadang ada jenazah yang disolatin hanya oleh beberapa orang saja. Ini kasihan. Kenapa? Karena sunatnya itu jamaahnya banyak, meskipun hukum menyolatkan jenazah adalah fardu kifayah. Ya. Lanjut. Rukun sholat jenazah yang pertama berniat berdiri bagi yang mampu, melakukan 4 kali takbir, tidak ada ruku dan tidak ada sujud. Ini setelah takbir pertama membaca Al-Fatihah, yang kedua membaca sholawat Nabi. Seandainya sholawatnya nggak panjang, cuma Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, itu udah cukup. Ya, yang penting sholawat. Yang ketiga, setelah membaca doa untuk jenazah. Ada yang tahu doa sholat jenazah? Coba dibaca, Pak, bisa? Ya, coba. Kalau yang pertama itu Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu. Kalau yang cewek itu kan di situ sebenarnya kalau mau panjang boleh, tapi kalau di itunya sampai situ aja. Kalau yang cewek Allahumma gfir laha warhamha wa'afiha wa'fu. Kalau misalnya cewek doang Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu. Oke, tepuk tangan buat Pak. Masa udah siap jadi imam sholat jenazah, bukan jadi jenazah aja, tapi jadi imam sholat jenazah. Siapapun orangnya pasti bakal meninggal. Tapi apa? Kita minta sama Allah biar berumur panjang dan tidak ngisain orang. Ini tadi niat sholat jenazah, kan tadi udah disebutin di videonya. Untuk yang cewek, yang cowok, termasuk anak-anak itu di beda bacanya. Kalian udah, hanya orang-orang tertentu saja yang melakukan penguburan jenazah. Kita lihat.
Jadi video mengenai tata cara menguburkan jenazah. Jadi jangan asal-asalan. Mentang-mentang jenazahnya udah mati, nggak bakal ngerasain apa-apa, kita lemparin aja udah sekalian. Oke. Menguburkan jenazah. Yang pertama sunnah menguburkan jenazah yaitu menyegerakan membawa jenazah ke pemakaman tanpa harus tergesa-gesa. Makanya Pak, kalau kita lihat di kota-kota besar seperti ini, kalau jenazahnya dibawa oleh ambulan, biasanya ada tim pengawal, pengen buru-buru, ya buru-buru nyampe, buru-buru dikuburin. Yang kedua, pengiring tidak dibenarkan duduk. Nah, pada saat jenazah belum nyampe, atau udah nyampe, yang berada di pemakaman jangan sampai duduk dulu, jangan sampai jongkok dulu, tunggu. Yang ketiga, disunahkan menggali kubur secara mendalam agar desa jenazah terjaga dari jangkauan binatang buas. Yang keempat, lubang kubur yang dilengkapi liang lahat, ya, bukan sak atau jenazah non muslim. Sak adalah liang yang dibuat khusus di dasar kubur. Ada rongga buat masukin jenazahnya di bawah. Seperti ini contohnya. Menguburkan jenazah, tata cara menguburkan, waktunya menguburkan jenazah boleh kapan saja. Ya, kadang-kadang ada yang suka nginep dulu, ada yang langsung dimakamin. Oke, sebelum ke soal yang ini, ada tugas kelompok yang kemarin yang udah Bapak share di grup kalian yang di LKPD. Silakan kalian bergabung dengan kelompoknya masing-masing. Nanti akan coba kalian presentasiin satu kelompok. Silakan bergabung dengan kelompoknya masing-masing. Ya, oke, udah. Untuk hari ini kelompok yang akan mempresentasikan analisisnya adalah kelompok Mila. Silakan untuk kelompok Mila maju ke depan. Tepuk tangan untuk kelompok Mila. Kelompok Mila semuanya maju ke depan biar yang lain bergerak. Mana kelompok Mila? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Untuk soal yang pertama itu, apakah sholat dengan jenazah COVID-19 itu sesuai dengan ketentuan syariat Islam? Jawabannya itu, hukum mensolatkan jenazah adalah fardu kifayah. Tata cara pelaksanaan sholat jenazah yaitu menyegerakan sholat karena hukumnya sunnah dan sebaiknya dilakukan di tempat aman dari penularan COVID-19. Dilakukan oleh minimal 1 orang. Jika kondisi tidak memungkinkan, maka jenazah boleh disolatkan dan dikuburkan sebelum atau sesudah dimakamkan atau dengan sholat gaib sebagai jalan terakhir. Jadi menurut syariat Islam, mensolatkan jenazah COVID-19 itu tidak wajib. Oke, tepuk tangan untuk kelompok Mila. Ya, di analisis videonya itu ada tata cara menyolatkan jenazah COVID-19. Yang Bapak mau tanyain sama kalian semua kelompok, di situ kan orang yang mengurus jenazahnya melakukan sholat di atas kuburannya. Ada rukunya, ya, ada rukunnya. Nah, seandainya sholat jenazah yang ada rukunnya sesuai nggak dengan syariat Islam? Iya. Oke. Terima kasih untuk kelompok Mila dan Bapak lihat timnya
Bagus. Tepuk tangan untuk Bapak. Sedikit lagi. Ini setelah tadi kerja kelompok, ini tugas mandiri ya, yang harus kalian kerjakan atau Bapak share di grup kelas. Ini soal mengenai materi hari ini, dimulai dari menyolatkan jenazah sampai dengan menguburkan jenazah. Silakan diisi waktunya 20 menit. Ya, untuk nilainya udah kelihatan, udah ketahuan. Yang paling bagus nilainya di sini Alika. Ya, yang lain nanti berusaha lagi, belajar lagi semampu kalian. Oke, untuk nanti di rumah, ini ada tugas di rumah buat kalian yang udah Bapak share di Google Classroom kalian. Tugasnya gampang, kalian videokan diri kalian pada saat sedang melakukan sholat jenazah. 4 kali takbir, ya, dimulai dengan Fatihah dan diakhiri nantinya dengan salam. Kalian videoin, kirimin di Google Classroom kalian. Ya. Tambah lagi, untuk minggu depan pertemuan berikutnya kita akan coba membahas mengenai tata cara takziah dan ziarah kubur. Ya. Ada pertanyaan sebelum kita tutup pertemuan kali ini? Oke, kalau tidak ada, silakan ketua kelas untuk memimpin doa sebelum kita pulang. Iya,